Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mardaleni. Apa kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk video aku kali ini, aku nggak mau share tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Di sini aku mau share budgeting ala keluarga aku ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah di bulan Agustus. Pertama ini aku mau buat covernya dulu ya, tapi mohon maaf ini tulisannya kayak ceker ayam ya teman-teman, karena aku tuh bukan orang yang yang ada jiwa seni gitu, jadi ya bikinnya itu asal-asalan, padahal pengen cantik tapi kok malah jelek ya, maafin ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah memasuki bulan Agustus. Kalian tim gajian di awal bulan atau di akhir bulan nih teman-teman. Kalau aku atau pak suami aku itu gajiannya di akhir bulan ya teman-teman. Jadi setiap tanggal 25 atau 26 itu beliau gajian. Ngomong-ngomong masalah gajian, kalian tim yang gajian di awal atau di akhir bulan ya teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau menjelaskan ya teman-teman. Di sini aku membuat video ini bukan bermaksud ria atau pamer ya teman-teman. Aku hanya meng-share bagaimana bagaimana cara aku mengelola keuangan keluarga aku ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan untuk video aku kali ini, karena aku baru pertama kali bikin video untuk budgeting. Padahal aku udah sering budgeting ya teman-teman, tapi waktu post over ini aku agak belibet ngomongnya ya teman-teman, karena agak bingung untuk menjelaskan tentang budgeting ini. Takut karena harus fokus gitu ya teman-teman, nggak bisa asal kayak menjelaskan atau post overnya itu kegiatan sehari-hari ya teman-teman. Untuk budgeting ini aku bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Ada tabungan, kebutuhan, dan tambahan ya teman-teman. Tabungan ini ada tabungan anak, tabungan dana darurat, tabungan bersama, dan tabungan suami istri ya teman-teman. Untuk pos kebutuhan itu ada lauk pauk atau belanja mingguan ya teman-teman. Ada listrik, gas, PDAM, sampah, galon, belanja bulanan, bensin, oli motor, jajan, dan susu atau pampers ya teman-teman. Dan untuk pos tambahan itu nggak kelihatan ya teman-teman, karena kameranya itu agak ke bawah ya teman-teman. Tapi di sini aku masukkan itu ada sedekah, ada paket suami, ada paket istri, dan uang istri ya teman-teman. Dan ini untuk pendapatannya aku XX aja ya teman-teman. Di sini aku mau isi dulu anggarannya ya teman-teman. Yang pertama ini ada tabungan anak aku yang pertama ya, itu 100.000. Kemudian ada tabungan calon anak aku ya teman-teman, atau adiknya anak aku 100.000. Kemudian ada tabungan suami istri 500, dana darurat 200, dan tabungan bersama ini aku XX ya teman-teman. Dan lanjut untuk pos kebutuhan, ini lauk pauk atau belanja mingguan aku alokasikan 500.000 ya teman-teman. Dan mohon maaf itu salah tulis ya, aku bikinnya 300 tapi sebenarnya 500 ya, karena setiap minggu itu aku bikinnya 100.000. Kemudian ada listrik 450, gas 50, PDAM 50, untuk sampah 20, galon 20, belanja bulanan 200.000, bensin 100.000, kemudian oli motor 50, jajan 100, dan susu atau pampers itu 550 ya teman-teman. Kemudian ada pos tambahan ini ada sedekah aku XX ya teman-teman. Untuk paket suami 150, paket istri 100, uang istri 200 ya teman-teman. Dan untuk ada yang menanyakan kok uang suami nggak ada ya teman-teman, karena ini budgetnya udah suami aku alokasikan memang untuk kebutuhan ya teman-teman. Jadi sepenuhnya gaji beliau itu
nggak dikasihkan ke aku ya teman-teman, karena kan beliau juga ada kebutuhan tersendiri. Jadi di sini aku hanya mengelola dari anggaran yang diberikan suami aku. Dan ini aku hias dikit-dikit ya teman-teman, walaupun masih agak gimana ya, masih jelek ya, tapi sebisanya aku hiasin ya, karena aku itu nggak punya jiwa seni ya teman-teman. Dan ini waktunya memasukkan uangnya ke dalam dompet pintar ya teman-teman. Gajian itu kita merasa, awal-awal gajian itu kita merasa kayak banyak banget uangnya ya, padahal cuman lewat numpang nginep aja gitu, kayak sehari 2 hari di dalam dompet pintar ini. Dan alhamdulillah ya teman-teman, dompet ini telah menemani budgeting aku sekitar 3 tahun ya teman-teman. Awal-awal dulu aku tuh nggak langsung menggunakan dompet pintar ini ya, aku tuh menggunakan amplop yang biasa untuk kondangan itu ya teman-teman. Terus aku hias, aku tulisin misalnya galon listrik, nanti aku masukkan ke dalam amplop. Dan lanjut ya teman-teman, ini untuk belanja mingguan aku masukkan ke posnya masing-masing ya, ada minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Dan untuk PDAM ini aku masukkan, ini sebenarnya salah ya teman-teman, aku tuh masukkan PDAM tapi yang aku masukkan itu uang listrik, jadi kayak banyak banget itu, padahal uang PDAM itu hanya 50.000 ya teman-teman. Mohon maaf ya, mungkin aku terburu-buru dan kurang fokus ya teman-teman. Untuk sampah aku skip dulu karena 20.000 ya, nanti aku pecahkan untuk 20.000-nya. Dan ini aku mau isi susu dan pampers, itu ada 550 ya teman-teman. Ini tuh biasanya di akhir bulan masih kurang ya teman-teman. Biasanya aku kalau ada kekurangan itu menggunakan dana darurat atau biasanya pak suami yang beliin ya teman-teman. Dan untuk jajan ini aku alokasikan 100.000 ya teman-teman. Biasanya untuk jajan ini masih ada sisa ya, karena aku tuh jarang jajannya itu kalau ada pak suami aja Sabtu atau Minggu, dan itu pun biasanya dibayarin oleh pak suami, makanya masih ada sisa di akhir bulan. Dan ini untuk belanja bulanan 200.000 ya teman-teman. Galon 20.000 aku next dulu. Gas 50.000 ya teman-teman. Dan jaga-jaga ini nggak aku isi dulu ya. Dan untuk belanja bulanan sebenarnya 200.000 itu nggak cukup ya teman-teman, tapi biasanya aku itu di akhir atau di pertengahan menggunakan dana darurat kalau ada yang kurang. Dan di sini aku baru sadar ya teman-teman, uang listriknya itu aku taruh di PDAM, dan ini aku masukkan lagi uang PDAM nya itu 50, kemudian uang listrik tadi itu 450 ya teman-teman. Dan untuk uang sampah 20.000 ya teman-teman, cuman karena aku nggak ada 20.000-an, jadi aku gabung sama uang galon 20.000, jadi 40.000 tapi digenapin 50.000. Dan lanjut di sini aku mau isi tabungan aku ya teman-teman. Di sini aku mau isi tabungan suami istri. Kenapa dibuat tabungan suami istri? Karena ini tabungan aku sama pak suami ya teman-teman. Suami aku itu mengalokasikan 500.000, kemudian aku juga ada pendapatan lain ya teman-teman, tapi aku nggak bisa sebutin karena setiap bulannya itu berbeda, jadi nggak aku budgeting. Dan insya Allah nanti kalau ada budgetnya nanti aku juga bakalan isi 500.000 ya teman-teman, jadi setiap bulannya itu insya Allah 1 juta. Dan lanjut ini aku mau isi tabungan anak aku yang pertama ya teman-teman, kemudian ini tabungan anak aku yang kedua. Anak aku ini udah aku bikinkan tabungan dari pertama aku hamil ya teman-teman, karena tabungan ini kan penting banget untuk pendidikannya di masa depan ya teman-teman. Kemudian ini untuk dana darurat aku gunakan 200.000, aku alokasikan 200.000. Dan tabungan dana darurat ini bukan untuk jangka yang panjang ya teman-teman, ini dana darurat jangka pendek, jadi kalau ada sewaktu-waktu kayak kekurangan atau mau beli apa, aku biasanya ambil dari dana darurat ini.
Dan di sini aku mau menjelaskan sekali lagi ya teman-teman, aku bukan bermaksud pamer atau ria, tapi aku hanya meng-share bagaimana cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku ya teman-teman. Semoga ada sisi positifnya yang bisa kalian ambil dari budgeting yang aku lakukan. Semoga kalian bisa menerapkan budgetingnya dengan lancar dan sukses. Dan selanjutnya untuk pos tambahan ini ada paket istri 100.000 ya teman-teman. Ini biasanya aku untuk beli paket, kemudian ada uang istri 200.000 ya teman-teman. Dan alhamdulillah budgeting bulan Agustus ini sudah selesai. Semoga untuk bulan ini nggak over budget ya teman-teman, dan masih ada sisa waktu evaluasi. Terima kasih ya teman-teman udah menonton video aku sampai selesai. Semoga yang kalian bisa mengambil sisi positif dari video yang aku share ini ya teman-teman. Aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.